Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Simpel tapi sangat bermakna. Bergumul tentang pelanggaran dan dosa adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Tuhan. Tetapi lebih disenangi lagi jika kita bertobat. Inilah topik renungan kita, bergumul dengan dosa-dosa kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang Mazmur 51 ini adalah kejatuhan Daud ke dalam dosa dengan perbuatannya kepada Batseba. Dosa Daud tidak terhenti sampai di si Batseba, tapi ia bahkan membunuh Uria, suami Batseba, untuk menutup-nutupi perbuatan dosanya, yaitu berzina. Namun Tuhan tidak membiarkan Daud bersembunyi di dalam dosanya. Seapik apapun disembunyikan, ditutup-tutupi dosanya, di mata Tuhan semuanya sangat jelas. Melalui Nabi Natan, Tuhan menegur Daud. Atas teguran Tuhan melalui Nabi Natan karena dosa dan kejahatannya, maka Daud pun sadar dan dia betul-betul hancur karena Tuhan telah menegurnya atas perbuatan yang tidak pantas itu. Ia sangat berduka karena dosa-dosanya yang begitu memalukan, begitu membuat dia menjadi seorang yang bodoh dan menyesal. Lalu dia pun datang ke hadirat Tuhan dengan korban berupa hatinya yang patah dan remuk redam. Daud mengakui semua perbuatannya dan menyesal. Dia menyesal semua sangat dalam dan memohon agar Allah bermurah hati mengampuninya. Daud memohon agar Tuhan memulihkannya ke dalam persekutuannya bersama Tuhan yang selama ini selalu dia rasakan. Ia berdoa, jadikanlah hati tahir ya Allah. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Indah sekali doa Daud ini. Dia kehilangan kegirangan, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan bersama dengan Tuhan saat dia jatuh ke dalam pencobaan. Demikianlah kehidupan kita. Kita sering jatuh dan berdosa oleh karena banyak faktor, dan hati kita hancur, dan kebahagiaan pun sukacita kita semakin hilang. Tapi apa yang terjadi dengan Daud di sini adalah sebuah contoh yang baik. Datang kepada Tuhan, membuka semua apa yang kamu lakukan, dan mengakui tindakan perbuatan jahat, dan memohon belas kasih Tuhan agar Tuhan memulihkan hatimu yang hancur karena dosamu.
Dan Tuhan mau mendengarkannya seperti Daud. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kehancuran hati Daud ini dipandang Allah sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekaligus merupakan tanda bahwa Daud telah mendapat pengampunan dari Allah. Baik sekali Tuhan itu. Karena bukan korban persembahan yang utama yang diinginkan Tuhan, tapi pengakuan dan penyesalan atas dosa-dosa manusia. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju dan kapas. Demikianlah janji Tuhan. Ketika Daud merenungkan betapa besar kasih, pengampunan dan karunia Allah, ia pun dipenuhi dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita sadar bahwa kita adalah orang yang berlumur dengan dosa setiap hari? Daud mengakui bahwa ia bukan hanya berdosa karena perbuatannya, tetapi juga karena kodratnya sebagai manusia. Dan itu bukan alasan dia untuk terus-menerus melakukan dosa dan membenarkan perbuatan yang salah. Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sendiri senantiasa bergumul dengan dosaku. Sadar akan pelanggaran dan bergumul dengan dosa adalah bentuk kesadaran diri yang sungguh-sungguh diinginkan Tuhan. Dan kita bertanggung jawab atas semua itu. Kodrat berbuat dosa telah diwariskan sejak Adam dan Hawa kepada manusia. Tetapi manusia diberikan kebebasan memilih untuk mengikuti atau menolak kehendak Tuhan. Dan pilihan inilah yang membedakan kita satu dengan yang lain. Kebebasan ini bagian dari citra Allah dalam diri manusia. Dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Namun mengapa kita sering membela diri, bersembunyi di balik keputusan kesalahan kita dan perbuatan dosa kita, dengan mengatakan bahwa kita tidak sadarlah, dengan mengatakan kita silaflah, dengan mengatakan kita tidak tahu dirilah, tahu berbuat itulah. Saat melakukan dosa dan kesalahan, kita sering berkelik dan membela diri kita seperti Adam, perempuan itu. Lalu Hawa mengatakan ular itu. Tidak ada yang mengaku. Tidak ada alasan untuk menyalahkan kodrat dosa. Dan sebagai penyebab kita berbuat dosa. Kodrat dosa harus diakui memang ada. Tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Karena dosa menyebabkan hilangnya kebahagiaan. Retaknya hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan terhambatnya berkat-berkat dari Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seseorang bercerita ketika ia masih kecil. Para ayah dari teman-temannya dengan tekun selalu memimpin keluarganya untuk membaca Alkitab setiap hari dan mengikuti kebaktian pada setiap minggu. Namun beberapa dari mereka ternyata sombong dan bersikap seperti raja di rumah. Tidak jujur dalam pekerjaan dan bersikap kejam terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ia berkata demikian, sekalipun saya masih sangat kecil waktu itu, saya tahu bahwa kemunafikan tercela telah terjadi di tengah-tengah manusia. Saya bersyukur ayah saya adalah teladan dari iman sejati, katanya. Dan dia adalah orang yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahan dan memperlakukan orang lain dengan penuh belas kasih. Karena bagi ayah saya, ia sadar bahwa ia telah mendapatkan kasih karunia dari Allah yang sesungguhnya tidak layak dia terima. Itulah kesaksian anak ini. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Pengakuan Daud menjadi cerminan bagi kita. Kita perlu jujur atas perlakuan, perbuatan salah dan dosa-dosa kita. Dan terus-menerus berjuang untuk mengalahkan diri kita berbuat dosa. Supaya lebih dekat dengan Tuhan dan memohon pertobatannya setiap hari.
Bila kita merenungkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, Ia mengambil alih penghukuman atas segala dosa-dosamu dan dosa-dosa saya, maka hati kita akan berlimpah dengan keajaiban kasih karunia Allah untuk senantiasa hidup bersyukur dan kudus setiap hari. Apakah kita sedang mengalami kejatuhan secara rohani karena kelalaian, karena cobaan, karena dosa, dan karena lain hal? Saatnya sekarang berpalinglah kepada Tuhan. Tinggalkan semua dosamu. Datanglah dengan air mata menyembah Tuhan untuk memohon supaya kamu dipulihkan dan kamu dihubungkan kembali dengan dirinya, karena kasih karunia-Nya sangat luar biasa. Akuilah segala dosa-dosamu dan bertobatlah, minta pengampunan dan bimbingan agar hidupmu terus dituntun. Dan itulah proses pemulihan yang terus-menerus harus terjadi dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Selamat bertobat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Daud menyadari keberdosaannya dan pelanggaran yang sangat memalukan oleh karena telah berbuat dosa kepada Batseba. Dan Tuhan melihat semua apa yang dilakukan manusia, termasuk Daud, sehingga apapun yang dilakukan menyembunyikan dosa pelanggarannya, malah semakin hancur hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk seperti Daud, karena kami juga tidak luput dari dosa. Sejujur apapun, sebenar apapun, sebaik apapun kami harus mengakui bahwa kami telah berlumuran dosa. Janganlah kami lebih banyak menghakimi orang yang berdosa dan menyatakan kejahatan-kejahatan yang lain, sementara pada diri kami juga banyak noda-noda yang sesungguhnya menghancurkan kebahagiaan kami dengan Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk hidup jujur benar dan berjuang mengalahkan niat-niat yang tidak baik dari diri kami selama kami ada di dunia ini. Ampuni segala dosa hamba-Mu dan pulihkan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, keturunan hamba-Mu, sebesar apapun dosa mereka. Yesus Kristus telah mati dan berkorban untuk menghapus dosa kami. Itulah yang membuat kami datang dengan hati yang hancur ke hadirat-Mu. Ampuni Tuhan dosa anak-anak kami, dosa kami, dosa teman-teman sahabat kami yang mengakibatkan banyak penderitaan, banyak sekali kesulitan dan kesusahan, sakit, penyakit yang kami hadapi. Bapa Surgawi yang baik hati di dalam Kristus Yesus, oleh karena pengorbanan kami telah Kau selamatkan. Biarlah keselamatan itu bertahan dalam hidup kami, dan pimpinlah kami melalui Roh Kudus agar kami mampu hidup kudus, benar, adil, mengasihi Tuhan dan sesama selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Maha Pengampun yang baik hati. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dan sempurnakanlah doa hamba-Mu ini. Amin.